Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi' wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada ini hari kita telah dapat berkumpul di dalam Masjid Nurul Amal bersama-sama yang telah kita bina ini. Saudara-saudara, kehadiran saudara-saudara saya menyampaikan ucapan beribu-ribu terima kasih yang telah turut serta menggembirakan bagi diri saya dan keluarga saya. Saudara-saudara, menurut tradisi di tanah air kita, kata orang Jawa, kalau istri yang pertama kali mengandung, kalau genap 7 bulan kudu mitoni katanya. Ngerti mitoni ya? 7 bulanin. Ini saudara-saudara, saya mulai beristri pada tahun 1918. Tahun 1918. Telah silih berganti istri saya, ada yang meninggal dunia, ada yang berpisah hidup dan sebagainya. Namun rupanya rahmat Tuhan belum pernah datang kepada saya. Kemudian pada tahun 1968, bulan 8, yaitu jatuh pada bulan Agustus tanggal 17, rupanya dengan takdir ilahi yang tidak dapat saya menolak, maka saya mendapat seorang istri pula dari daerah kampung yang kebetulan bukan karena hawa nafsu, bukan karena sesuatu, rupanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkawinan saya pada masa itu baru saja berjalan 6 bulan, maka dengan rahmat Tuhan istri saya mengandung, sehingga melahirkan pada tahun 1969 seorang putra yang saya beri nama Abdus Somad. Rupanya kalau Tuhan sudah menghendaki, tidak dapat manusia menolak. Rupanya bertubi-tubi datangnya. Walaupun dalam pergaulan jarang sekali saya bertemu dan berkumpul dengan istri saya, tapi Tuhan menghendaki, tidak dapat manusia menolak. Tahun 71 saya menerima seorang putri yang saya beri nama Masnun. Tapi setelah itu, maka istri saya yang di Bekasi ini dengan rahmat Tuhan rupanya tidak mau ketinggalan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringatlah oleh saya sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau, Nabi Ibrahim berusia umur 71 tahun. Umur 71 tahun dalam sejarah. Kalau mengukuran, sudah tua orang 71. Sebagaimana saya pun pada ini saat sudah 72 tahun. Ketika itu Sarah merasa sedih karena bersuami istri yang begitu lama tidak mendapat keturunan. Maka diambilnya seorang budak belian yang dinamakan yaitu Hajar dari Mesir, dikawini suaminya tatkala berusia umur 71 tahun. Maka umur 72 tahun mendapat seorang putra yang diberi nama Ismail alaihissalam, yang menjadi keturunan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, saya bukan gembira, bukan saya merasa bangga tatkala diberi amanat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala malam hari, dikala saya sujud, menetes air mata saya tidak tertahan. Saya munajat kepada Allah, wahai Tuhan, kalau sekiranya Engkau berikan amanat ini tidak ada manfaatnya bagi diri saya dan saya tidak bisa mendidik mereka, ambillah amanat ini dari tangan saya ya Allah, karena saya tidak sanggup menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya merasa usia saya sudah 72 tahun. Rupanya Allah berfirman, khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Hai manusia, hai Nasir, saya telah jadikan kamu dan saya berikan kamu ilmu dengan ilmu yang orang tak dapat menguasainya. Jadi masalah kalimat bayan ialah mendapatkan penjelasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah satu anak yang saya amanati kepada kamu, yang kemudian nanti akan dapat dia menggembleng, akan dia dapat mengajak,
umat manusia menagan lillah kalimatillah. Maka dengan ucapan ini saya menjawab sami'na wa ta'na. Ya Tuhan, kalau demikian berilah kekuatan saya untuk turut serta membina anak saya dan untuk menggembleng anak saya, sebab cita-cita saya tidak ada perubahan dari semenjak dahulu. Sekali saya berkata, jiwa raga saya lam yartahu, saya tidak pernah ragu, saya tidak pernah bimbang. Wajahadu fi sabilillah, saya sediakan diri saya untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 3 zaman saya telah rasakan, tidak pernah saya mengabdi kepada bangsa apapun juga. Tidak pernah, walaupun saya punya orang tua, seorang abdi dari penjajahan, saya punya uak sebagai penghulu, penjustisi dan sebagainya, namun saya tidak akan mengabdi kepada siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya korbankan jiwa raga saya dan tidak ragu-ragu, walaupun dengan berjalan kaki dan sepeda, sanggup saya menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Indonesia. Saudara-saudara, apa yang telah saudara dengar dari Pak Sudrajat tadi, memang cita-cita saya tidak lebih tidak kurang, saya akan mengajak manusia, terutama manusia-manusia yang telah mengaku dirinya seorang Islam, saya ingin mengislamkan mereka. Tentu perkataan ini saudara-saudara akan bingung, kenapa orang Islam akan diislamkan? Sebab saudara-saudara, pernah saya bertemu dengan kawan saya, pakai dasi malang melintang, licin miring, celana komprang. Dia berkata, wahai saudara Nasir, saya tidak berjumpa kepada kamu sudah 10 tahun, tapi sekarang kau kenal saya. Saya adalah seorang yang sudah menjadi kaya raya. Kerawang, Cikampek, semua sawah selebar itu adalah saya punya. Toko di pasar Kerawang semua saya punya. Kalau uang tidak kurang di kantor bank, namun rokok sebatang nggak punya, minta 1 sebatang. Saya berpikir, kok sawahnya banyak, rumah gedongnya banyak, rokok sebatang minta sama yang nggak punya. Jadi apa pendapat saya? Kalau begitu pengakuan mereka orang kaya, tapi rokok sebatang tidak punya, itu tanda mengaku orang kaya tidak punya rokok. Nah, begitulah umat Islam di Indonesia, saudara-saudara. Semenjak tahun 1928 saya bersama-sama dengan Tuan Hasan, Bangil, Nasir, Fahrudin Al-Qahiri. Di sana, saudara-saudara, baru saya ketahui bahwa betul di Indonesia perlu diislamkan orang yang mengaku Islam. Artinya mengaku kaya tapi tidak punya rokok sebatang. Ini saudara-saudara. Nah, mari saya akan jelaskan kepada saudara-saudara bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau seorang anak tukang membuat patung dari Raja Namrud. Jadi abdi dari Raja Namrud, Raja Majusi, kerjanya membuat patung seperti orang Jepara dan Jogja itu. Maka dikala itu istrinya mengandung, maka di dalam kandungan itu istrinya mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, melihat cahaya yang cemerlang menyinari, yaitu di Jaziratul Afrika. Maka tatkala impian ini disampaikan oleh suaminya mengangkat tangan. Apa dia berkata? Semoga anak saya akan menjadi hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nasib tidak disangka, maka impian ini terdengar oleh Raja Namrud. Maka Raja Namrud memanggil ahli nujumnya seluruhnya, menanyakan bagaimana tentang keadaan kerajaan saya. Maka dikatakan oleh ahli nujum yang jelas itu, nanti kalau ada seorang anak laki-laki yang lahir, harus Tuhan bunuh, karena dia akan menjatuhkan kerajaan Tuhan. Bingunglah ayah Nabi Ibrahim, bagaimana istrinya bulannya sudah dekat. Akhirnya dititipkannya lah, disingkirkannya Nabi Ibrahim supaya jangan sampai terbunuh. Nasibnya sama dengan Nabi Musa. Cuma Nabi Musa dibuang di lautan, tapi ini dibuang di hutan. Sehingga dipelihara oleh orang-orang yang tidak diketahui. Sehingga Nabi Ibrahim itu besar. Tapi tatkala baru usia 3 tahun, Nabi Ibrahim sering dibawa oleh ayahnya masuk di rumah berhala Raja Namrud. Di situ ada bertingkat-tingkat. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang paling kecil. Maka dia sudah mempunyai perasaan masih kecil. Kenapa ini raja menyembah batu, patung yang dibuat oleh ayah saya yang tidak bisa berbuat dan berkata, tapi kenapa dia menyembah dan dia tidak mau menyembah pada Tuhan yang menjadikannya? Maka jahatnya Nabi Ibrahim di kala kecil, diambilnya kapak, dipatah-patahin batang leher kaki tangan yang kecil-kecil. Maka setelah yang kecil dihancurkannya, kapaknya itu ditaruh di lehernya tangan yang tepekong yang besar. Lalu dia mengumpat di samping pintu. Tatkala Namrud datang di sana, melihat tepekong yang kecil-kecil hancur, dia bertanya, "Hei, tepekong yang besar,
kenapa ini anak-anak kecil kamu patah-patahin? Kata Tepekong itu menjawab, padahal bukan Tepekong, yang iblis yang ada dalam Tepekong itu berkata, yang menghancurkanlah ada Ibrahim. Dicarilah Ibrahim. Maka Ibrahim tatkala ketemu Namrud, mari, hei Ibrahim, kenapa kau potong-potong? Siapa bilang? Itu saya punya Tuhan yang memotong, yang berkata, coba ajak saya Tuhan. Masih kecil. Waktu ditanya oleh Ibrahim, hei patung yang besar, kenapa kau bilang saya? Coba bicara. Ya setan nggak ada Nabi Ibrahim, lari itu setannya. Diam saja. Nah Tuhan bohong ini. Dia tidak bisa bicara, dia bohong, dia itu yang potong-potongin. Buktinya kapak ada di lehernya katanya. Begitulah perjuangan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan segala berhala-berhala yang ada di dalam tempat itu. Ini yang penting bagi saudara, definisi tadi. Apa definisinya? Jadi yang penting saudara-saudara menghancurkan berhala-berhala abadat tauhid yang ada di dalam rumah saudara-saudara. Itu berhala nyarangi di dalam rumah. Jadi rumah manusia ialah jasmani. Nah di sanalah iblis bersarang. Yang namanya iblis itu namanya Kuhail. Iblis itu namanya Kuhail. Bagaimana kerjanya si iblis? Kalau dengar orang menyebut nama Allah, dia ngumpet di kuping sehingga tidak terdengar nama Allah. Kalau dia orang mendengar ngaji, dia lompat keluar, dia main ayunan di bulu mata. Maka itu sampai orang duduk geriut. Duduk. Waktu ditanya, kuah, paham murid, paham kiai cina. Padahal dia tidur. Nah ini saudara-saudara perlu diislamkan sekarang. Jadi saya katakan orang Islam perlu diislamkan. Kenapa? Sebab kita belum mengerti. Nah mari saudara-saudara, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya peraturan yang ada di sisi Allah ialah kesejahteraan. Kalau kenapa diartikan sejahtera? Kenapa orang kebanyakan inna dina indallahil Islam? Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah ialah Islam. Sedang di situ juga kalimatnya Islam. Ini artinya dari Arab pulang ke. Kenapa tidak diindonesiakan seluruhnya? Ini politik kolonial. Inna din indallahil Islam. Islam saudara. Sesungguhnya peraturan yang ada di sisi Allah ialah kesejahteraan dan keselamatan. Jadi bukan agama Islam, agama yang membawa umat manusia di dalam keselamatan dan kesejahteraan. Itu indallah. Bukannya agama Islam. Dinullah, agama yang datang dari Allah ialah membawa keselamatan dan kesejahteraan. Apalagi kalau saudara lihat Islam, kalau diambil dari kalimat aslama, islaman, sejahtera, selamat. Kalau saudara ambil dari sulama, tinggi atau mulia. Kalau saudara ambil dari salma atau silma, artinya rukun atau damai. Jadi inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya peraturan yang ada di sisi Allah, keselamatan kesehatan bagi umat di dalam kehidupannya, hingga tinggi derajatnya dan mulia di sisi Allah, karena hidup dan kehidupannya rukun dan damai. Itu berarti orang yang beragama. Sekarang bagaimana kita lihat? Saudara lihat ajaran Islam satu saja saya gambarkan, kalau saudara-saudara sanggup mengamalkan. Tiap-tiap mubaligh, tiap-tiap pembicara yang merasa dirinya Islam, selalu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Sejahtera saudara-saudara. Dia sudah berdoa. Semoga dalam kesejahteraan ini membawa rahmat dari Allah dan berkah dari Allah. Kemudian saudara diwajibkan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara juga selamat, sejahtera, rahmat dari Allah serta berkah datangnya dari Allah. Kalau di antara kedua belah pihak sudah sama-sama mendoakan selamat sejahtera, adakah kira-kira perpecahan dan permusuhan? Tidak ada, saudara-saudara. Tapi buktinya gimana? Habis memberi salam, keluar lah. Itu Pak Abdul udah biasa, dia ngomong melulu. Nah, berdosa mereka. Itu yang demikian dinamanya munafik. Jadi orang munafik tidak boleh dipercaya. Jadi kita masuk golongan orang apa ini namanya? Kita sekarang ini namanya golongan orang apa? Orang pelin-pelan. Kita ini yang hadir dinamakan orang yang pelin-pelan. Apa bukti saya katakan pelin-pelan? Coba saudara-saudara. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Seperti kalau saudara-saudara sekarang yang hadir ditanyakan oleh Pak Mitro, Menteri Perdagangan, saudara-saudara, maukah saya kasihkan saudara satu perdagangan yang bisa melepaskan saudara dari kesusahan? Kira-kira bagaimana? Angkat tangan nggak semuanya? Angkat tangan semua. Tapi kalau Tuhan menanyakan, kira-kira mau jawab nggak? Nanti dulu mikir-mikir. Nah, tandanya perintah pendirian manusia.
Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tuhan tanya, maukah hai mukmin? Saya tunjukkan kamu satu jalan perdagangan, tijarah, yang bisa melepaskan kamu dari azab yang paling pedih. Kira-kira gimana jawab kita tuh? Nanti dulu berat kalau Tuhan yang nawarin, ya enggak? Jadi enakan tawaran Pak Mitra daripada tawaran Allah. Kalau saudara merasa enak tawaran Pak Mitra, kenapa saudara tinggal di bumi Allah? Ikut buminya Mitra sana. Kenapa saudara tinggal di bumi Allah? Fa'anna tuh fakun, kenapa kamu pergi? Pergilah, mengikut Sumitra yang enak, ikut. Kenapa saudara masih bercokol di bumi Allah? Kenapa dia menawarkan saudara tidak jawab? Karena kita belum jadi orang kaya, baru ngaku orang kaya. Rokok sebatang lagi minta Pak Sudrajat, dia enggak? Nah, ini namanya pelin-pelan, ngaku orang kaya, rokok sebatang enggak punya. Kalau ditawarkan Tuhan, nanti dulu. Tapi kalau ditawarkan buntelan tai, masih mau saja. Nah, ini saudara. Jadi satu fakta, Tuhan menjelaskan kepada kita, tu'minuna billah kalau mau. Percaya kamu kepada Allah. Wa rasulih, ikuti jejak rasulnya. Kira-kira mau nggak kita percaya kepada Allah? Benar-benar. Jangan gampang mau nih. Kalau kita lagi mulut mau hati, waduh berat, nggak jadi nih, pelan-pelan namanya. Ya, tu'minuna billah. Pertama engkau harus percaya kepada Allah. Benar kita sudah percaya kepada Allah. Apanya bukti percaya kita kepada Allah? Itu la ilaha illallah. Itu bukan percaya. Manusia ini sapi sudah kalah. Sama sapi saja sudah kalah. Sudah lihat sapi? Kalau dia bawain beras 2 karung, 3 karung, tidak lepas dia ingat kepada Allah, dia tahlil. Coba sudah lihat lehernya. Ini baru dikasih beras 50 kilo aja udah tahlil lagi. Bertambah berat bebannya, bertambah goyang lehernya. Syukur dia kepada Allah. Kenapa? Sebab saya sudah dapat melaksanakan perintah Allah, kata si sapi tadi. Apa perintah Allah? Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi syiqqil anfus inna rabbakum laraufur rahim. Binatang ternak sapi tadi kujadikan untuk membawa beban kamu yang berat. Wa tahmilu asqalakum, untuk membawa bebanmu yang berat, hei manusia. Karena ayat Allah mengatakan, hei sapi, bawa ini beban manusia yang doyan beras, tapi dia nggak mampu bawa ke Kerawang, kau bawa 7 karung, dia tahlil. Barang yang bawa di atas merokok, nunang nuning, kalah sama sapi. Ulaika kal an'am, inilah manusia yang seperti daripada binatang. Coba, waduh, kalau duduk di mobil, angkat kaki kanan sebelah, rokok nempel di bibir. Dia nggak ingat kalau mulutnya ditiup Tuhan jadi bengkok, kira-kira bisa sulit ya? Bukan wa yadhkurunallah qiyaman, dia syukur kepada Allah yang Tuhan sudah memberikan amanat, mempunyai mobil. Dia tidak lupa pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah berikan nikmat kepada saya, dapat saya memiliki sebuah kendaraan untuk mengajak manusia yang mengaku kaya tetapi melarat supaya dia menjadi manusia yang kaya. Dia pergunakan kendaraannya untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang kalau saya dengar mobil Mercedes, mobil Fiat yang model baru, ada juga yang Toyota sebagainya pakai radio di situ. Apa? Pakai kodok lentung. Itu yang disetel di recorder. Coba kalau dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sadar dia, wahai Tuhan, kepada Engkau lah tempatku mohon perlindungan dari segala sifat sombong dan riya. Gila nggak sombong gitu tuh? Kalau ketemu kawan lagi jalan kita tuterin, bung, ke mana? Mau ke situ Pak, Kerawang, berhenti mobil. Naik, masih muat, kalau 2 orang lagi. Nah, tapi karena dia tidak dengar ayat Al-Quran yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cuma nyandang, itu dia dengar. Sehingga kawannya, Pak, mana? Wah, numpang Pak, sebut begini. Tapi bukan kita ini, bukan orang yang ngaku Islam. Mana dia Islam? Mana dia kesejahteraan dan keselamatan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak kamu dinamakan orang yang beriman kalau belum mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Berat enggak tuh? Gampang untuk minuna billah, beriman kepada Allah. Kalau cuma kalau enggak percaya, saya ini asyhadu an la ilaha illallah sama Syafiau. Syafiau juga di depan tokonya saudara lihat, dia pasang Pancasila jiwaku, Pancasila darahku.
Waktu saya tanya, ya lu ngerti tuh? Ngai kagak tahu tuh lah. Satili minta doceng tuh pasang depan lu lah. Ngai pasang lah cincai lah. Nah ini sama saja. Satili itulah tukang melek pasang 2.000 noceng tuh ngai bayar. Ngai kagak tahu apa-apa. Jadi kalau kita sama siapa nih ngaku orang mukmin tapi tidak mengerti apa isi daripada iman itu tadi. Nah inilah saudara-saudara yang penting bagi saya. Alhamdulillah dengan bertemunya saya kepada saudara kita Haji Akhyas, bukannya Haji Akhyas lagi, yaitu Haja ini. 2 kali sih sebabnya, jadi Haja ini Akhyas 2 kali pergi haji, ya enggak? Alhamdulillah semenjak 1 tahun berjalan bersama-sama dengan saya dengan kawan-kawan amaliyah kita buktikan bahwa betul-betul kita ingin lam yartabu, tidak ragu, telah berdiri masjid yang sekecil ini. Kenapa? Karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia beserta kamu di mana kamu ada. Karena dia mengetahui apa yang kamu katakan dan yang kamu ucapkan tadi. Nah inilah saudara-saudara yang penting bagi kita. Jadi saya berkata, kalau sekarang istri saya telah mengandung 7 bulan, kalau anak ini kira-kiranya tidak akan menjadi seorang yang mengabdi kepada Allah, lebih baik ya Allah ambillah dulu dia, jangan sampai dia terbit di muka bumi untuk mengambil dosa sebanyak-banyaknya. Sebab saya tidak sanggup mempertanggungjawabkan. Nah saudara-saudara, inilah sebabnya keadaan saya pada ini hari mengajak saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara sengaja Pak Sudrajat saya panggil. Bukan apa-apa, untuk menunjukkan saudara-saudara apa yang diuraikan tadi, kita berikan PT Tridaya sekali Ondo. Kenapa dinama Tridaya? Bahkan Tridaya itu kalau dipersingkat jadi TDA. Bertanya-tanya apa itu di TDA? Saya jawab gampang saja, TDA Tauhid Dakwah Agama. Maka itu namanya Tridaya. Tri itu bahasa Sanskerta, 3 daya kekuatan. Jadi 3 kekuatan tauhid dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Arti mengajak manusia ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai apa? Mencapai Islam. Jadi bukan agama Islam. Tauhid adalah dakwah agama Allah untuk mencapai tujuannya atau sasarannya ialah Islam. Selamat sejahtera umat manusia, tinggi derajatnya dan mulia di sisi Allah, darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, karena dia mau berdakwah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Tridaya, 3 kekuatan. Qalbi qauli fi'li. Jadi bukan omongan. 3 kekuatan dijadikan tauhid, diikat yang teguh, jangan sampai berantakan. Datanglah utusan-utusan dari Lampung. Saudara Mukhyal. Tahu Mukhyal ya? Udah kenal saudara Mukhyal? Ada sini enggak? Muhammad Yakub Lubis. Jadi dipendekkan namanya Mukhyal BA. Ya, Muhammad Yakub Lubis BA. Batak asli ya ini. Dan ada juga saudara Sobri. Ya, namanya saja sudah Sobri, artinya orang yang tidak putus asa. Pokoknya dia kalau masih ketemu nasi 3 piring nggak bakal ngeluh dia. Ya, sebab dia Sobri, sabar. Nah, sudah ditambah lagi dengan bapak kita bernama Sudrajat. Ini sudah saudara, memang sudah lama saya kenang-kenangkan. Saya cari mana ini. Sebab saya tahu di sana Pak Sudrajat adalah keturunan daripada Pangeran Sabu Kingking. Sudah tahu Sabu Kingking namanya siapa itu? Gelarnya itu Sabu Kingking. Sabut artinya tali pinggang, Kingking bisa mengikat. Begitu ilmu yang dimiliki oleh Pangeran Sabu Kingking, sehingga dengan sabutnya umat manusia dapat terikat menjadi seorang muslim. Yang makamnya pada masa saat ini berada di daerah Pesunyatan, Banten. Sehingga beliau menurunkan takhta kerajaan kekuasaannya di daerah Jawa Barat yang bernama yaitu Pangeran Sumedang. Sehingga berketurunan turun-temurun sehingga bertemulah nama Sudrajat. Jadi sesuai. Kalau sekarang Tridaya, 3 kekuatan dipimpin dengan orang yang mempunyai kemauan tinggi. Derajat artinya kemauan yang tinggi. Nah, darajatan indallah, dia mendapat satu derajat di sisi Allah. Sehingga saudara-saudara dengan tekad yang baik, kemauan yang keras, dengan syarat saya rasa belum ada satu PT di Indonesia yang tercantum di dalam aktanya dakwah, pendidikan dan pembinaan mental. Belum ada saya rasa. Yang ada yaitu baru PT Tridaya Kali Ondo. Di dalam aktanya tercantum dakwah pendidikan agama Islam. Dan mencita-citakan dengan satu objek yang baru, yaitu akan membangun satu pesantren gaya baru. Yang para alim ulama di Jawa Timur berkumpul, bermusyawarah, masing-masing ingin mendirikan pesantren gaya baru, mendirikan pesantren karena mendengar Pak Harto akan memberikan uang sumbangan 50 juta, siapa yang bisa? Jadi bukan bikin pendidikannya, mikirin kena 50 juta inilah, kalau gua dapat lumayan juga bisa tambah 2 istri lagi.
Ini saudara, jadi berbeda dengan Tridaya. Tadi telah dijelaskan bahwa kita dengan modal Bismillahirrahmanirrahim, dengan yakin dan ikhlas, alhamdulillah, begitu berdiri pada hari Jumat Kliwon, sesuai juga dengan kelahiran Pak Sudrajat, kita berkantor di Jalan Inspeksi nomor 31 dengan modal Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya, sehingga berdiri. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, saya pernah mendengar Pak Sudrajat bilang, ini kita harus mempunyai andil 50 juta. Jadi tiap-tiap satu andil 100.000. Satu andil 100.000. Kira-kira model-model saudara ini Aliuddin bisa ikut nggak tuh? Ya bisa, 100.000. Emangnya biji kapuk? Iya enggak? Barangkali saudara-saudara sini juga ada yang bisa kalau andilnya 100.000, ada nggak? Ya termasuk saya juga nggak mampu 100.000 biji kapuk sih bisa jadi. Sehingga musyawarah kita diperkecil sampai 10.000. Kenapa saya bertujuan ke sana? Kalau betul niat kita, Tridaya kali Anda untuk membangkitkan umat Indonesia yang mengaku beragama Islam, mari kita bikin sekecil-kecilnya, satu andil 10.000. Untuk mencapai pertama boleh dibagi. Ya misalnya tulisannya saya 116, yang 12, yang 12, yang 14, boleh saja. Jadi artinya kita yang dalam masjid ini pun juga semua bisa tuh. Tapi tidak sembarangan diterima, saudara-saudara. Terutama orang muslim yang diterima. Kalau orang yang pelintan nggak bakal diterima. Walaupun saudara bilang, kalau kita pada sekarang saya setorkan ini 10 andil 100.000. Saya periksa dulu siapa yang nyetor nih. Ya enggak? Mu'alaf apa bukan nih? Kalau mu'alaf nanti dulu, jangan setor dulu. Lebih baik kantongin itu duit. Kita sunatin dulu supaya dia jadi orang Islam. Nah demikianlah saudara-saudara tujuan saya pada ini hari. Di samping saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itu saya beri nama anak saya yang sekarang umur 7 bulan, namanya Ishak. Saya beri nama anak saya Ishak. Kenapa saya beri nama Ishak? Karena istri Nabi Ibrahim yang tertua, Sarah itu anaknya di belakangan daripada Ismail, diberi nama Ishak. Nah jadi kalau yang dulu lahir 1 bulan yang lampau saya beri nama Ismail, maka yang sekarang saya beri nama Ishak. Semoga dua-duanya ini, Ismail akan memperkembangkan agama Allah, Ishak pun juga tidak akan ketinggalan perjuangannya. Nah, demikianlah saudara-saudara pada ini hari. Boleh saudara-saudara nanti iseng-iseng bertanya. Haji Akhyas, Baitul Mal didirikan dalam tempo 1 tahun. 1 tahun. Saya itu mempunyai keyakinan, kalau PT Tridaya sekarang bisa berjalan, dalam masa 8 tahun akan memperlihatkan gaya barunya, mengajak umat ke jalan Allah. Sebab faktanya 1 tahun Baitul Mal berdiri, sudah sanggup mendirikan sebuah musala yang indah dengan alat yang lengkap. Hanya beberapa gelintir manusia yang duduk di sana, tetapi yakin, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apabila dia terima rezeki dari Allah, sanggup dia belanjakan sebagian kecil di jalan Allah. Kira-kira saya tanya, kalau saudara dimintakan rokok sebatang oleh Tuhan, sanggup nggak? Ini sebatang sehari. Kira-kira sanggup nggak? Nggak sanggup. Padahal saudara buang itu seperempat batang, saudara buang di jalan besar, dikumpulkan sama tukang pungutin puntung, 1 pagi bisa dapat 600 perak. Tapi kalau saudara pasang listrik sama PLN 3 bulan nggak bayar, dicabut. Tapi Tuhan sifat Rahman Rahim, saudara sudah pernah berapa lama bayar pajak sama Tuhan, bayar pajak mata? Pernah bayar pajak mata? Berapa saudara beli mata itu? Saya tahu kalau di Jogja Dr. Sim menjual harga sebelah mata 15.000, tapi nggak bisa ditekan rotot aja gitu kebo. Nah ini saudara. Coba saya tanya, saudara di Amerika, orang Amerika makan beras nggak? Makan nasi nggak? Tidak makan nasi. Tapi kenapa dia jual beras ke Indonesia yang doyan nasi? Kenapa kita doyan nasi tidak bisa mencari bagaimana memperlipat gandakan supaya kita punya kebutuhan jangan sampai kurang? Nah ini saudara saya. Pernah saudara jual ekspor kentang ke sana? Paling dia beli saudara punya gaplek. Saudara punya singkong, gaplek, dikirim ke sana. Dia beli dengan harga yang murah. Sampai sana diolah. Dikirim kemari jadi biskuit. Harganya noceng tun 1 kaleng. Ampasnya bakal babinya. Coba, gaplek yang kita kirim ke sana, dia kirim kemari jadi mahal. Ampasnya babinya kenyang. Kita makan seharinya, dia untungnya lebih banyak. Kalau bumi kita sangat subur. Coba saudara, kalau seperti sekarang, kita aja punya tanah begitu lebar 1.000 hektar. Dengan modal 1 juta, tidak bisa menghasilkan 3 juta, lebih baik jangan kerja. Lebih baik jangan kerja.
Coba saudara bayangkan, kalau saya punya uang 1 juta, saya masukkan saja di bank. Saya depositokan 2% 1 bulan. 1 juta, 2% berapa itu? 20.000. Nggak capek lagi. Maka itu saya katakan tadi, kalau saya sendiri mempunyai modal 1 juta, saya tidak bisa jadikan dalam tempo 1 bulan 3 juta, lebih baik tidak usah saudara-saudara. Tapi dengan syarat, apabila berhasil 1 bulan menjadi 3 juta, jangan lupa 2,5% hak Allah saudara keluarnya. Kalau tidak, saudara punya perut yang dibengkak nanti. Sebab saudara doyan makan tapi nggak mau berat. Nah inilah saudara-saudara yang pokok. Saya katakan saya dengan Umar hanya mempunyai uang 850.000. Sekarang sudah mempunyai tanah 1.000 hektar resmi. Bukan cerita. Bahkan sudah tidak berapa hari lagi barangkali insya Allah dapat investasi kredit. Kenapa? Sebab tanah saya betul 1.000 hektar, tidak bohong. Tanah milik dengan uang 850.000. Jadi kalau saya mau jual sekarang sudah menjadi 10 juta itu. Menurut perkiraan dari PT Progresif, yaitu dia berani beli menggantikan uang sama saya 1 hektar 10.000. Jadi kalau 1 hektar 10.000, 1.000 hektar jadi berapa tuh? 10 juta. Jual kertasnya saja sudah bisa jadi 10 juta. Jadi kalau modal 1 juta tidak bisa menghasilkan 1 bulan 300.000, bakar saja tuh duit. Buat apa jadi orang mukmin? Nabi Muhammad SAW, dia bisa menegakkan agama Islam dalam masa 23 tahun. Ini yang perlu sudah, tapi batin kita, inna salati, apa terusannya saya suka lupa itu. Wa nusuki, wa mayaya, wa mamati lillahi, bohong. Ini mana lillahi rabbil alamin. Lil perut saya dulu, lil bini saya dulu. Ya enggak? Ini bohong kita banyak, di mana Tuhan mau kabulkan doa kita. Coba saudara lihat kodok. Tuh kodok tuh di pinggir sawah. 3 kali dia angkat tangannya, kreok, 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 turun hujan. Kenapa? Dikabulkan. Karena jiwanya bersih, nggak pernah sentimen dengan kawannya. Yang satu mangap dapat nyamuk, dia bilang apa? Alhamdulillah. Yang satu dapat balang, alhamdulillah. Nggak sih yang dapat nyamuk bilang, lu sih enak aja balang lu. Gua mau nyamuk, nggak ada. Kita enggak, kalau lihat kawannya mulain aja pakai Toyota aja udah, nah korupsi. Gitu. Jadi kalau orang Islam naik mobil, korupsi. Ya enggak? Kalau jalan kaki aja, tuh, Kapten Haji Astawi, mau ke kantor jalan kaki, Kapten apa? Wah, kalau naik mobil, nah korupsi. Ini namanya manusia yang begini lebih bagus galiin lubang, tahlilin dia kubur siang-siang. Tapi kata hidup, tidak berakal, dikata mati, 3 piring kurang. Ini modelnya sama kita ya enggak? Mudah-mudahan saudara-saudara, setelah saudara pulang dari sini, sambil saudara punya doa, semoga anak saya yang dalam kandungan, Muhammad Ishak, dikabulkan Allah menjadi seorang dai yang sanggup mengajak saudara-saudaranya di kemudian menggantikan kita bersama. Sampai di sini saudara saya tutup dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah keselamatan, berilah kami kesejahteraan yang sebagus-bagusnya di atas dunia untuk menjadi teladan bagi bangsa dan umat di muka bumi. Wahai Tuhan kami, berilah kami keselamatan dan kesejahteraan di akhirat kelak dan hindarkan diri kami daripada siksa neraka-Mu yang sangat pedih. Amin ya arhamar rahimin. Irhamna ya zal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.